Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Saudaraku yang semoga Allah muliakan, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada kesempatan kali ini kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah memasuki bab yang kedua, yaitu bab At-Taubah. Bab Taubat. Al-Imam Yahya bin Sharaf Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala memasukkan pembahasan tentang taubat di nomor urut kedua dalam kitab beliau. Setelah beliau menjelaskan tentang keikhlasan, maka bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bisa mempelajarinya, kita bisa bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mempelajari bab taubat. Dan momentumnya pun tepat di bulan Ramadan. Semoga bab ini memberikan warna tersendiri di bulan Ramadan kali ini. Dan saudaraku yang Allah muliakan, dan ini sebuah pesan bahwa untuk menjadi orang soleh, sebagaimana yang ditekankan oleh Imam Nawawi rahimahullah, bahwa kitab ini adalah kitab Riyadhus Shalihin, tamannya orang-orang soleh, maka kita harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertaubat kepadanya. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk mempelajari bab taubat dan mengamalkan taubat itu sendiri di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita memulai bersama beliau. Qala al-Imam Yahya bin Sharaf bin Murri bin Hasan bin Husain bin Muhammad Abu Zakaria, atau yang biasa dikenal dengan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rahmatnya kepada beliau, meninggikan derajat beliau, dan begitu juga kedua orang tua beliau dan orang-orang yang beliau cintai dan umat Islam secara umum dimanapun mereka berada. Bab Taubah, bab taubat. Saudaraku yang Allah muliakan, apa itu taubat? Taubat secara bahasa dari kata kerja taba yatubu, artinya idza raja'a, jika seseorang itu kembali. Jadi taubat secara bahasa bermakna kembali, raja'a. Taubat secara bahasa, secara etimologi, itu artinya kembali. Adapun secara istilah syariat, ketika kita mendengar Anda harus bertobat, apa makna bertobat? Kata para ulama, wa syara'an ar-ruju' min ma'siyatillahi ta'ala ila ta'atih. Itu kembali dari bermaksiat kepada Allah ke ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kembali dari yang awalnya bermaksiat ke
amal soleh dan ketaatan. Ke amal soleh dan ketaatan. Itu taubat. Jadi sekali lagi, taubat artinya adalah kembali dari maksiat kepada ketaatan. Kepada maksiat kepada dan kepada dari maksiat kepada ketaatan. Dan taubat yang paling tinggi dijelaskan oleh para ulama adalah taubat dari kekufuran dan kesyirikan kepada keimanan. Itu taubat yang paling tinggi. Jadi taubat yang paling tinggi adalah kembali dari kekufuran menuju keimanan. Kembali dari kesyirikan pada keimanan dan ketauhidan. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang hal ini dalam surat Al-Anfal ayat 38, "Qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf." Katakanlah kepada orang-orang yang kafir, jika mereka berhenti dari kekufurannya menuju keimanan, yughfar lahum ma qad salaf, maka Allah akan ampuni seluruh yang mereka kerjakan di masa lalu. Seluruh yang mereka kerjakan di masa lalu. Itu taubat level tertinggi, dari kekufuran kepada keimanan, dari kesyirikan kepada ketauhidan. Lalu di level berikutnya, kata para ulama, di level berikutnya yaitu taubat dari dosa-dosa besar. Taubat dari dosa-dosa besar. Dari dosa-dosa besar, zina misalnya, minum khamar, dan seluruh dosa-dosa lain. Jadi kembali dari dosa-dosa besar menuju ke ketaatan ada level kedua. Baru level yang ketiga adalah bertobat dari dosa-dosa kecil. Bertobat dari dosa-dosa kecil. Jadi gambaran globalnya sekali lagi, yang pertama dari kekufuran ke keimanan, kesyirikan ke ketauhidan. Level berikutnya dari dosa besar menuju ke ketaatan. Level berikutnya lagi dari dosa-dosa kecil. Itu 3 tingkatan taubat sebagaimana dijelaskan para ulama, di antaranya Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahumullah. Ya, kita lanjutkan perkataan Imam Nawawi. Jadi setelah kita ada gambaran taubat apa sih? Taubat itu artinya kembali dari kemaksiatan ke ketaatan, dari kesyirikan kepada keimanan atau ketauhidan, dari dosa besar kepada kesolehan, dari dosa kecil juga pada amal soleh. Setelah kita pahami itu, baru kita masuk ke ucapan Imam Nawawi. Qala al-ulama at-taubatu wajibatun min kulli dhanb. Taubat itu wajib, harus kita lakukan dari seluruh dosa. Dari seluruh dosa. Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala menjelaskan kepada kita hukum taubat. Jadi taubat itu hukumnya apa? Ternyata bukan sunnah, apalagi mubah. Taubat hukumnya wajib. Jadi taubat hukumnya wajib, jamaah. Artinya, kalau kita dengar kata wajib apa sih? Kalau kita tinggalkan, maka kita terancam dosa. Jadi kalau kita tinggalkan, kita berdosa, jamaah. Jadi jangan remehkan, iya nanti gue taubat nanti. Taubat itu hukumnya wajib. Taubat itu hukumnya wajib, bukan sunnah, bukan opsional. Banyak orang berpikir taubat itu opsional, apalagi ketika kita masih muda. Ya gue janji sama lo, gue akan taubat nanti kalau gue udah pensiun. Nanti kalau udah tua,
Loh, ini bukan tentang tua. Ini bukan tentang tua, jamaah. Ini bukan tentang pensiun. Ini bukan tentang masa muda atau masa millennials atau masa tua. Taubat itu wajib, jamaah. Taubat itu wajib. Ini yang perlu kita camkan. Ini yang perlu kita renungkan. Kalau kita tidak kerjakan, maka kita berdosa. Jadi udah dosa karena maksiatnya, lalu ditambah dosa lagi karena nggak bertobat dari maksiat tersebut. Jadi bayangin ya, orang tuh kalau terus-terus melakukan kemaksiatan, melakukan dosa, lalu dia nggak bertobat, berarti minimum dia dapat dua dosa. Dosa maksiat dan dosa tidak bertobat. Orang berzina nih, lalu dia fine aja, dia jalan aja kehidupannya seperti biasa, maka dia dapat dua dosa, dosa zina dan dosa dia tidak bertobat. Orang minum-minum, kalau dia ngeloyor gitu aja tuh, kayak nggak ada beban, maka dia dapat dua dosa, dosa minuman keras, dan yang kedua dosa tidak bertobat. Taubat hukumnya wajib. Ini kadang-kadang dilupakan oleh orang. Ini yang dilupakan. Hadirin Allah muliakan. Maka ini yang perlu kita camkan. Taubat hukumnya wajib dari setiap dosa tanpa terkecuali. Mau dosa besar, mau dosa kecil, apalagi kesyirikan. Tadi 3 tingkatan yang kita bahas tadi. Jadi jangan mengatakan, lo tobat lo, itu kan cuma masalah sepele. Ini nggak tepat. Sebaiknya mas tobat. Masa kesalahan kecil ini aja diributkan? Masa kesalahan sepele ini aja diperbesar-besarkan? Ini bukan memperbesar masalah kecil. Ini kewajiban seorang muslim. Ini kewajiban seorang muslim. Dan sekali lagi, ingat, taubat adalah kembali kepada kemaksiatan, kepada ketaatan. Kembali dari kekufuran kepada iman. Kembali dari dosa pada amal soleh. Ini yang perlu kita camkan bersama jamaah sekalian. Kita lanjutkan. Hadirin yang Allah muliakan. فإن كانت المعصية بين العبد وبين الله تعالى لا تتعلق بحق آدمي فلها 3 شروط. Dan apabila kemaksiatan itu antara seorang hamba dengan Allah dan tidak ada kaitannya dengan orang lain atau hak manusia yang lain, maka syaratnya ada 3. Syaratnya ada 3. Imam Nawawi mengatakan syaratnya ada 3. Jika taubat berkaitan antara kita dengan Allah, nggak ada urusannya dengan pihak lain. Nggak ada urusannya dengan pihak lain. Nggak ada urusannya dengan hak manusia yang lain. Tidak ada kaitannya dengan ngezolimin orang tua, ngezolimin istri, ngezolimin suami. Nggak ada kaitannya dengan ngambil uang orang, merusak kehormatan orang, ngomongin orang, dan seterusnya. Ini nggak ada hubungannya. Ini murni seorang hamba dengan Allah. Seorang hamba dengan Allah. Seperti apa? Nggak sholat misalnya. Seperti tidak sholat, tidak puasa Ramadan,
Bayangin, dari hari pertama kemarin nggak sholat sama sekali dan nggak puasa. Hari ini sadar dia, ya Allah, aku melakukan dosa besar nih. Aku mau tobat Aku mau tobat. Nah, apakah ketika dia mau tobat hari ini, terus dia sahur tadi, apakah otomatis tobatnya diterima? Itu poinnya. Jadi dari hari pertama dia nggak puasa sama sekali. Dia nggak puasa sama sekali. Terus dia tahu dia melakukan hal yang salah. Terus hari ini dia puasa. Apakah sekali lagi dengan dia puasa hari ini taubatnya langsung diterima sama Allah? Kan secara makna kan benar, meninggalkan atau kembali dari kemaksiatan ke ketaatan, meninggalkan hari-hari tidak berpuasa menuju puasa. Nah pertanyaannya, apakah langsung diterima? Dia nggak puasa, dia nggak sholat, dia nggak haji, padahal dia mampu fisik, finansial, segalanya di tahun-tahun yang lalu, tapi nggak pernah berangkat. Nah, dia nggak pernah berangkat. Terus dia tahu dia pengen berangkat. Apakah cukup dengan itu? Apakah cukup dengan itu? Saudaraku yang Allah muliakan, ternyata ada 3 syarat. Kata Imam Nawawi, ada 3 syarat apabila ini berkaitan dengan hamba dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. 3 syarat. Sebagian para ulama menyatakan 5 syarat. Kita akan jelaskan 3, lalu kita tambahkan 2 lagi. Hadirin yang Allah muliakan, apa kata Imam Nawawi rahimahullah? Yang pertama, agar taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, an yuqli'a 'anil ma'siyah. Yang pertama, kita tinggalkan maksiat tersebut. Kita tinggalkan dosa tersebut. Kita tinggalkan dosa tersebut atau maksiat tersebut. Syarat yang pertama. Maksudnya apa? Ya simpel. Selama ini berzina, tinggalkan zina. Selama ini minum khamar, tinggalkan minum minuman keras. Selama ini dia ngisep ganja, tinggalkan ganja. Selama ini dia selingkuh, tinggalkan perselingkuhan. Selama ini dia tidak bayar zakat, bayar zakat. Selama ini dia nggak sholat, mulai sekarang sholat. Selama ini dia nggak puasa, puasa. Puasa. Jadi tinggalkan kesalahan kita. Tinggalkan kesalahan kita. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua. An yandima ala fi'liha. Menyesali perbuatan dosa tersebut. Menyesali perbuatan dosa tersebut.
harus ada penyesalan jamaah. Harus ada penyesalan. Tidak cukup hanya meninggalkan, tapi harus ada penyesalan. Meninggalkan aja nggak cukup. Kayak tadi, udah aku kan nggak puasa dari hari pertama. Hari ini aku puasa. Udah cukup? Oh belum. Harus ada penyesalan. Harus ada penyesalan. Dan ini inti dari taubat kata banyak para ulama. Kenapa demikian? Karena Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan disahihkan Albani rahimahullah dan para ulama yang lain. Kata Nabi SAW, an-nadamu taubah. Penyesalan adalah inti dari taubat. Penyesalan adalah inti dari taubat. Harus ada penyesalan. Dan yang dimaksud penyesalan kata para ulama adalah an-nadamatu ala fi'lil ma'siyah min haitsu innaha ma'siyatun la ghair. Menyesali perbuatan maksiat yang kita lakukan karena perbuatan itu adalah maksiat, bukan karena faktor lain. Bukan karena faktor lain. Bukan karena ketangkep. Gue tuh nyesal banget. Kenapa bro? Ya gue ketangkep. Akhirnya gue dipenjara kayak begini. Itu bukan taubat. Anda nyesel ketangkep. Kalau nggak ketangkep, ya dia nggak nyesel. Dia nggak nyesel. Jadi ini nggak ada kaitannya. Ada orang free sex, akhirnya dia kena penyakit ganas. Dia kena penyakit ganas. Terus dia nyesel. Ketika ditanya, Mbak, kenapa nyesel? Ya aku menyesal karena aku akhirnya positif nih. Aku kena penyakit yang mengerikan. Ini bukan tentang penyakit mengerikan, ini tentang maksiat. Anda positif, Anda negatif. Begitu Anda melakukan zina, itu inti dari penyesalan. Itu inti dari penyesalan. Itu yang dikatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang Allah muliakan. Oleh karena itu tadi kata Allah, kata Nabi SAW, at-taubatu an-nadamu taubah. Penyesalan itu inti dari taubat. Penyesalan adalah inti dari taubat. Makanya dijelaskan di dalam kitab Fathul Bari, yakfi fit taubat tahaqqukun nadam. Cukuplah bagi sebuah taubat jika terwujudnya penyesalan yang dalam, yang murni. Kenapa? Karena penyesalan yang tulus, penyesalan yang jujur, penyesalan yang lahir dari lubuk hati yang paling dalam, itu akan membuat seseorang meninggalkan dosa itu dan bertekad untuk tidak terjatuh lagi. Dan itu syarat-syarat taubat yang lain.
Jadi ini inti dari taubat, kata Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya sekedar meninggalkan tanpa ada penyesalan, itu belum taubat. Itu belum taubat. Jadi hanya meninggalkan perbuatan dosa, tapi tidak ada penyesalan, itu bukan sebuah pertobatan. Pertobatan adalah ketika seseorang itu menyesal sejadi-jadinya. Maka coba kita cek tobat kita. Makanya kan banyak para ulama mengatakan at-taubatu dumu'. Taubat itu air mata penyesalan. Jadi kalau kita bisa nyesal sedalam-dalamnya, semoga taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang taubatnya benar, itu bisa jadi dia taubatnya misalnya 2015, atau dia taubatnya 2014, sebelumnya masa lalunya kelam banget. Itu 2020 sekarang, ketika dia teringat masa lalunya, itu dia bisa nangis tuh, bisa nangis lagi. Ya Allah, saya nyesel banget ya, kenapa saya begitu? Kenapa saya terjatuh dulu? Akhirnya timbul penyesalan lagi. Semoga itu adalah tanda taubat kita diterima oleh Allah, karena at-taubatu an-nadamu taubah. Penyesalan adalah inti dari pertaubatan. An-nadamu taubah. Penyesalan adalah inti dari pertaubatan. Harus ada penyesalan dan terlihat, dan kau teteskan air mata kita, nyesal senyesel-nyeselnya. Kok saya bodoh banget dulu, kok saya bisa lakukan hal itu, kenapa saya keceplosan, kenapa saya melangkah, kenapa saya dulu gak berubah. Penyesalan-penyesalan itu, sekali lagi, sebuah tanda semoga tobat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang Allah muliakan, syarat yang berikutnya, Al-Imam Nawawi mengatakan syarat yang berikutnya adalah an ya'zim alla ya'uda ilaiha abada. Bertekad untuk tidak mengulangi dosa tersebut di masa yang akan datang selama-lamanya. Itu syarat yang ketiga. Bertekad untuk tidak mengulangi dosa tersebut selama-lamanya. Ingat, bertekad. Bertekad. Dan dari sini kita bisa mencatat baik-baik bahwa lagi-lagi adanya tekad itu lahir dari penyesalan.
Penyesalan yang jujur itulah yang akan membuat pokoknya gue harus berubah, gue nggak boleh jatuh kepada kesalahan yang sama. Aku harus memperbaiki diri, aku harus tinggalkan mereka. Aku nggak boleh gibah lagi. Aku nggak boleh maksiat, aku harus tinggalkan semuanya. Itu lahir dari lagi-lagi penyesalan. Lahir dari penyesalan. Baru lahir tekad nggak akan jatuh lagi ke kesalahan yang sama. Lalu timbul pertanyaan, gimana kalau setahun kemudian dia jatuh lagi ke kesalahan yang sama? Apakah taubat yang setahun sebelumnya sah? Kata para ulama sah. Karena bukan syarat taubat jatuh lagi ke kesalahan sama di masa yang akan datang. Bukan. Tapi syarat taubat bertekad untuk tidak jatuh ke kesalahan yang sama. Dan ada perbedaan di antara dua hal di atas. Itu dua kotak yang berbeda. Yang menjadi syarat sah sekali lagi bertekad. Adapun ketika seseorang sudah bertekad bulat untuk tidak jatuh kepada dosa atau maksiat tersebut, laqadarallah 6 bulan kemudian dia jatuh lagi, maka taubatnya sah dan dia harus bertobat untuk kesalahan tersebut. Dia harus tobat lagi. Kenapa demikian? Manusia, jamaah. Nabi SAW bersabda tentang manusia, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap anak manusia banyak sekali melakukan kesalahan. Dan sebaik-baik yang melakukan banyak kesalahan tersebut yang paling banyak bertobat. Makanya ulama mengatakan seperti Al-Imam Ibnul Qayyim, taubat adalah kewajiban seumur hidup. Kenapa kewajiban seumur hidup? Bukan sekali seumur hidup, bukan sekali seumur kayak haji gitu ya, atau 2 kali seumur hidup. Karena Anda melakukan kesalahan seumur hidup. Anda melakukan kesalahan seumur hidup. Maka harus taubat terus. Taubat adalah kewajiban seumur hidup. Ya berarti sama aja dong. Enggak, beda. Yang pertama dosa-dosa Anda akan Allah hilangkan. Terus yang kedua, kalau taubat kita jujur, pasti akan ada grafik naik. Kalaupun jatuh naik lagi, jatuh naik lagi, jatuh naik lagi. Terus grafik akan naik. Harus ada tekad. Yang penting tekad dulu deh. Nggak usah terlalu mikir jauh, itu syaitan yang buat kita nanti jatuh lagi, lo nanti bohong sama Allah, udah mending nggak usah deh. Nanti kalau lu benar-benar siap baru lu taubat. Lo enggak, ada tekad dulu. Terus jalanin, minta pertolongan sama Allah. Adapun kalau Allah kita udah berusaha tapi jatuh lagi, bangkit lagi. Taubat lagi. Jangan terpuruk. Jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan putus asa, jamaah. Itu yang tidak Allah inginkan dan Allah larang. Itu yang Allah larang. Pokoknya jatuh, taubat lagi. Jatuh, taubat lagi. Jatuh, taubat lagi. Jatuh, taubat lagi. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zumar ayat 53, qul ya ibadi, katakan wahai hamba-hambaku. Jadi katakan wahai hamba-hambaku, alladzina asrafu ala anfusihim, yang telah melampaui batas terhadap dirinya sendiri. La taqnatu min rahmatillah, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah Maha penghapus segala dosa jika hambanya bertaubat. Allah ampuni semua dosa. Innahu huwal ghafurur rahim. Allah yang Maha pengampun lagi Maha penyayang. Pokoknya ada tekad, saya akan tinggalkan. Jatuh, bangkit lagi, taubat lagi, bertekad lagi. Gak boleh terulang lagi. Terulang lagi.
bangkit lagi, bertekad berbeda dengan tidak melakukan kesalahan lagi. Penting tekad dulu. Itu namanya tobat sambal. Enggak, bukan sambal ini. Dan ingat, kita berinteraksi dengan Allah. Allah yang tahu jujur nggak ketika kita bertekad. Selama kita jujur, aman insya Allah. Dan begitu jatuh, tobat lagi. Yang jadi masalah kalau tricky tobatnya. Allah maha tahu. Ya'lamu kha'inatal a'in wa ma tukhfis sudur. Allah tahu pengkhianatan mata dan apa yang Anda sembunyikan di dalam hati. Selama kita jujur, bertekad, aku harus berubah, aku harus jadi lebih baik, aku ingin jadi orang soleh, aku ingin bertakwa, insya Allah Allah terima taubatnya. Insya Allah Allah terima taubatnya. Itu 3 syarat taubat. Ada tambahan 2 lagi dari sebagian para ulama. Catat baik-baik. Tambahan yang pertama, ikhlas. Ikhlas. Ini untuk mempertegas. Nggak mungkin Imam Nawawi nggak tahu tentang ini. Wong bab pertama itu tentang keikhlasan. Tapi untuk mempertegas buat kita bahwa ketika kita taubat, mencari wajah Allah. Karena banyak orang meninggalkan maksiat bukan karena mencari wajah Allah. Bukan karena mencari wajah. Dan ini banyak. Banyak. Bro, lo kenapa nggak selingkuh lagi? Tumben lo. Ya, insaf begini. Ya, cowok ya bro ya. Tapi kalau gue selingkuh, rumah tangga gue berantakan. Gue kesian sama bini gue. Dia tinggalkan maksiat, tapi motifnya bukan karena Allah, karena rumah tangganya berantakan. Kesian sama istrinya. Kalau mas, kenapa berhenti dari main perempuan? Setelah aku pikir-pikir, aku tuh punya 3 anak perempuan. Aku gak mau mereka dimainin sama laki-laki. Jadi gak ada karena wajah Allah tuh, tapi karena ingat anaknya. Karena ingat anaknya. Mas, kamu kenapa berhenti dari drugs, dari putau, dari sabu, dan lain-lain? Terus katanya, emang berat, tapi membuat aku meninggalkan semua itu karena aku gak ingin masa depanku hancur. Aku punya cita-cita, mas. Aku ingin jadi pengusaha yang sukses. Kalau aku terus make tuh barang, apalagi aku jadi bandar, gimana aku jadi pengusaha? Jadi bukan karena Allah, tapi ingin jadi pengusaha. Mas, kenapa? Aku ingin jadi atlet, mas. Aku ingin meraih medali emas Asian Games misalnya. Aku pengen berlomba di Olimpiade. Jadi intinya bukan karena Allah, ingin bermain di Olimpiade. Nggak ada hubungannya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tumben nggak, biasanya judi nggak pasang taruhan. Ini kan seru nih. Kalau ngikutin nafsu sih pengen gue pasang. Gue yakin menang. Tapi gue mikir lagi, ini buat duit anak-anak gue sekolah. Ini tahun ajaran baru. Ada 3 yang harus bayar uang gedung.
Anakku yang pertama itu masuk SMA. Anakku yang ketiga masuk SMP. Anakku yang kelima masuk SD. Gue gak pasang dulu deh sekarang. Jadi dia tinggalkan itu, tapi bukan karena Allah. Bukan karena Allah. Tapi karena bayar uang gedung anak-anaknya. Dan ini banyak. Oh, gue seneng lihat lo. Lo udah nggak lo udah nggak ngabisin waktu lo di dunia malam. Gue salut. Tapi ceritain dong, kenapa lo bisa insaf begini? Ya gue insaf karena gue nggak mau masuk penjara kedua kalinya lagi, mas. Itu udah pengalaman terburuk gue deh. Gue udah bertekad gue nggak mau masuk penjara lagi. Jadi niatnya biar nggak masuk penjara lagi. Sedangkan tobat adalah ibadah, dan kita belajar innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung niat. Agar diterima, agar dapat pahala karena Allah Subhanahu wa taala, ikhlas. Dan kalau kita mengharapkan wajah Allah, itu semuanya akan didapatkan. Semuanya akan dapat. Ya, tadi contoh-contoh lain. Ya, nggak masuk penjara, insya Allah nggak akan masuk penjara lagi. Terus rumah tangga insya Allah akan utuh, anak-anak terjaga, dan lain sebagainya. Kan kita ingat hadis kemarin bahwa ikhlas itu menyelamatkan. Kunci keselamatan itu ikhlas. Bukan hanya kita, keluarga atau orang-orang terdekat kita juga. Tapi kalau kita berubah hanya untuk urusan dunia, maka nggak dapat apa-apa. Ini hal yang penting. Maka jaga keikhlasan. Dan yang terakhir, syaratnya, syarat tambahan, dilakukan di waktu taubat, atau dilakukan sebelum waktunya ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dilakukan di waktunya, sebagaimana sholat ada waktunya. Sholat duhur nggak bisa kita kerjakan pada saat terbenamnya matahari, kan begitu ya, kecuali kalau ada udzur syar'i, misalnya ketiduran atau lupa. Pada dasarnya nggak bisa. Sholat subuh nggak bisa dikerjakan di jam 10 siang atau 10 pagi, walaupun rakaat pertama baca Al-Baqarah, karena waktunya udah habis, mas. Sama taubat pun kan ibadah, ada waktunya. Ada waktunya. Kapan waktunya? Waktunya terbagi menjadi dua. Yang pertama, waktu personal. Ini berkaitan dengan masing-masing person, masing-masing kita. Saya dengan antum beda. Kita dengan istri kita bisa beda waktunya. Maksudnya apa? Maksudnya kalau waktu secara personal, itu batas waktunya sampai nyawa berada di tenggorokan, sampai kematian benar-benar nyata di hadapan seseorang. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 18, "Walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna sayyi'at hatta idza hadara ahadahumul mautu qala inni tubtu an." Kata Allah SWT, tidak ada taubat bagi orang-orang yang melakukan keburukan, maksiat, sampai idza hadara ahadahumul maut, sampai ketika kematian datang kepada dia, baru dia katakan ini tubtul an, aku taubat hari ini, aku taubat saat ini, aku taubat detik ini. Nggak ada taubat buat mereka, kata Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada taubat bagi mereka, kata Allah Subhanahu wa taala. Taubat sebelum itu. Taubat sebelum itu.
Hadirin yang Allah muliakan, maka kalau mau tobat jangan nunggu ketika kita akan wafat, karena begitu detik-detik itu terjadi, maka semuanya sudah usai, semua sudah berakhir, semua sudah berakhir, dan semua sudah sia-sia, nggak ada artinya lagi. Malam yugorgir, selama nyawa belum sampai tenggorokan. Dan itu jamaah, kita akan bahas lebih detail insya Allah di bab ini. Kita akan bahas insya Allah di bab ini secara lebih dalam. Tapi sekilas info, itulah taubatnya Fir'aun. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menerima taubat Fir'aun? Karena dia bertobat di saat waktunya telah habis. Insya Allah kita akan bahas di waktunya. Jadi ada time limit taubat itu, nggak bebas gitu loh, nggak bebas. Itu yang menakutkan. Itu yang harus kita camkan bersama-sama. Makanya kan ketika Fir'aun bertobat, dan Fir'aun kan dalam banget tuh. Di dalam surat Yunus ayat 90, ketika udah tenggelam, terus ia mengatakan, amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israel wa ana minal muslimin. Aku beriman bahwa tidak ada zat yang berhak diibadahi kecuali yang disembah oleh Banu Israel, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan aku termasuk orang-orang yang muslim. Di ayat ke-91-nya apa kata Allah? Al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Kok baru sekarang Firaun? Dulu kemana aja? Dulu engkau melakukan kerusakan, dulu engkau bermaksiat dan melakukan kerusakan. Jadi nggak diterima. Padahal jelas-jelas taubat, jelas-jelas taubat, nggak diterima sama Allah, nggak diterima. Dan Allah lihat, kenapa nggak diterima? Apakah karena ketulusan? Apakah karena keikhlasan? Apakah karena tidak ada penyesalan? Bukan. Allah jelaskan Allah jelaskan alasannya ke waktu al-an. Kok baru sekarang? Waktunya udah habis nih. Kayak ada murid nyerahin PR-nya, loh kok baru sekarang nyerahin PR? Udah habis waktunya 5 menit yang lalu. Kok baru sekarang? Baru sekarang? Gak bisa. Nanti kita akan bahas lebih detail. Lalu yang berikutnya, waktu umum. Waktu umum. Kalau waktu umumnya sampai matahari terbit dari barat. Sebagaimana sabda Nabi SAW, al-hijrah la tanqati hatta tanqati at-taubah. Hijrah tidak akan terputus sampai terputusnya taubat. Wa la tanqati at-taubah hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha. Dan taubat tidak akan terputus sampai matahari terbit dari barat. Sampai matahari terbit dari barat. Jadi begitu matahari terbit dari barat, tidak ada taubat lagi. Walaupun belum sakratul maut, udah itu kiamat. Kok belum? Karena itu kiamat. Begitu matahari terbit dari barat, kiamat. Itulah syarat-syarat diterimanya taubat. Dan insya Allah di pertemuan yang akan datang, kita akan membahas apa syarat dan bagaimana kondisinya jika
dosa kita berkaitan dengan orang lain. Karena sekali lagi yang kita bahas 5 syarat tadi adalah jika hubungan kita dengan Allah semata. Tapi bagaimana jika ini berkaitan dengan pihak lain? Kita zolimi orang, kita gibahi orang, kita ambil hak orang. Apakah cukup dengan 5 ini? Atau ada syarat berikutnya? Insya Allah kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Insya Allah ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya rasa cukup sampai di sini. Kita akan buka sesi tanya di, atau mungkin ada pertanyaan. Tunggu ya. Insya Allah kita bahas di pertemuan yang akan datang saja jemaah. Makasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.